Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dimanapun, moga dalam keadaan sehat walafiat, moga diberikan rezeki yang cukup, yang sakit moga-moga diberikan kesembuhan, yang sedang tertimpa persoalan moga diberikan solusi yang terbaik dari Allah, yang sudah berkeluarga moga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentrem, ayem, damai, sejahtera lahir batin. Dan yang lebih penting adalah moga kita selalu dalam keadaan inayah, hidayah, dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man ahabbal ulama ahabbani, man ahabbani ahabballah, man ahabballah dakhalal jannah. Barang siapa yang cinta ulama, kalau dalam bahasa Nusantara ini cinta kiai. Tentu cinta di sini adalah cinta secara lahir maupun batin. Man ahabbani, ya, man ahabbal ulama ahabbani, katakan Nabi, barang siapa yang cinta ulama adalah cinta kepadaku. Man ahabbani ahabballah, barang siapa cinta kepadaku berarti cinta kepada Allah. Man ahabballah, dan barang siapa yang cinta kepada Allah maka dakhalal jannah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ketika ada ulama-ulama kita yang dihina, yang direndahkan, sakit hati ini. Kenapa? Karena kita cinta ulama. Karena yang kita cintai disakiti, direndahkan, maka kita itu sakit. Dari situlah kita coba untuk memberikan pembelaan. Ya. Ketika ulama dianggap seperti binatang, luar biasa sakitnya. Ketika ulama dianggap sebagai ulama yang kroco dan palsu, betapa sakitnya hati. Yang lebih menyakitkan lagi adalah karena mereka yang menghina dan menghujat, merendahkan ulama itu adalah merasa diri paling punya pangkat tertinggi, paling punya kasta tertinggi sebagai ahlul bait atau sebagai cucu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada yang tidak suka daripada perilaku ulama, dengan mudahnya mereka menghina, merendah, dan menghujat dan melabeli, ya, yang buruk-buruk kepada ulama kita. Ini adalah satu kontradiksi atau sesuatu yang saya kira amat berbalik dengan sebuah kebenaran atau sebuah kenyataan. Mengapa demikian? Karena Islam itu pertama tidak mengajarkan kita, ya, untuk mengkotak-kotakan golongan. Artinya bahwa semua golongan itu sama di hadapan Allah. Kemudian Allah memberikan satu
kesemangatan upaya bagi manusia, di mana manusia itu adalah boleh dikata makhluk yang punya bekal dan alat yang lengkap untuk berupaya mencapai derajat, kedudukan, posisi yang terbaik di hadapan Allah maupun di hadapan sesamanya. Dalam Al-Quran sendiri Allah menyampaikan sebuah firman, innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, apabila kaumnya sendiri itu tidak mau merubahnya. Dalam artian ayat ini memacu kita untuk bagaimana kita berupaya supaya menjadi hamba terbaik dipandang dari Allah, dipandang daripada juga manusia. Maka dari sinilah upaya-upaya untuk menjadi makhluk terbaik, yaitu dengan apa yang ditunjuk Allah, apa yang ditunjukkan yang Nabi SAW, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu, mendekati ulama, dan menuju atau upaya untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Ilmu kita amalkan, ilmu kita sebarkan dengan ikhlas berharap, ya, ridha Allah. Kemudian dari situlah, ya, Allah akan memberikan derajat kepada siapapun hambanya yang menempuh jalan tersebut, yaitu jalan ilmu dan jalan takwa. Hanya dengan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajat. Karena dari ilmu itulah seseorang hamba ini bisa menuju makom yang paling mulia, itu takwa. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Nah, kemudian kita lihat ada segolongan dan oknum yang merasa dirinya melebihi daripada orang-orang bertakwa, orang yang berilmu. Hanya dia merasa diri sebagai keturunan Kanjeng Nabi, hanya merasa diri sebagai ahlul bait. Apakah yang merasa menjadi ahlul bait atau cucu Nabi itu kemudian tidak terikat hukum syariat? Yang saya kira pastilah mereka juga terikat akan aturan syariat. Sedangkan merasa diri adalah jumawa lebih tinggi daripada kelompok yang lain, itu adalah sangat dilarang sekali dan dibenci sekali oleh Allah, oleh Rasulnya. Karena orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang lain hanya karena faktor turunan atau gelar, itu adalah orang-orang yang jumawa alias orang yang sombong. Apakah sombong itu kemudian diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan Kanjeng Nabi? Justru malah dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Kanjeng Nabi. Lalu mengapa mereka merasa bahwa masih punya derajat, masih saja merasa diri kasta yang paling tertinggi, sambil mereka merasa bahwa dalam diri mereka adalah ada darah yang mengalir. Dari mana ya keyakinan mereka ada darah yang mengalir dalam badannya itu, sedangkan untuk pengujian saja mereka tidak, ya, lah berkenan gitu. Kalau hanya meyakini dan untuk supaya orang lain juga itu mau meyakini, halaman itu bisa saja dilakukan juga oleh orang-orang lain, ya. Yang orang jahat juga bisalah mengaku sebagai dalam diri ini ada darah Nabi, ya. Yang penting tidak ada pengetesan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kalau menurut pemikiran saya, siapapun golongan dan pribadinya yang menghina, merendahkan ulama adalah sama saja itu dengan menentang aturan Allah, aturan Kanjeng Nabi. Orang yang merendahkan dan menghina, memandang, ya,
buruk terhadap ulama yang lurus itu tidak bedanya dengan merendahkan kehormatan Kanjeng Nabi, di mana karena Kanjeng Nabi sudah mempercayakan para ulama itu sebagai pewaris risalah agung, risalah yang mulia dari Kanjeng Nabi yang berisikan rahmat lil alamin, kasih sayang, berisikan pendidikan akhlak yang mulia, berisikan ilmu yang dari ilmu itulah yang merupakan senjata dan media yang paling tepat untuk diwariskan ke ulama, kemudian ulama untuk disebarluaskan pada umatnya untuk menjadi jalan yang tepat menuju jalan yang diridhoi Allah. Jadi dari sini saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, bagi kita siapapun yang menghina merendahkan ulama itu berarti dia secara terang-terangan atau sadar tidak sadar telah menentang aturan Allah, telah menentang aturan Kanjeng Nabi. Lalu mereka masih berkeyakinan bahwa dalam diri kita ada darah, yang mestinya ada darah Nabi itu ya dijaga untuk selalu dalam akhlak yang bagus, selalu dalam sikap ketakwaan, bukan berarti mentang-mentang merasa diri dalam badan ada darah Rasulullah kemudian dengan semena-mena. Saya kira tidak bedanya itu dengan merusak kehormatan Kanjeng Nabi, merusak juga itu pewaris Kanjeng Nabi. Nah ini dari sini ya, kalau ada reaksi-reaksi atau semacam tindakan pembelaan terhadap ulama yang dihina, yang direndahkan, saya kira itu hal yang paling bagus seperti itu, dan sudah seharusnya. Nggak peduli mereka itu golongan gelar apa, mereka itu dari kasta mana, sebab sekali lagi orang yang merendahkan dan menghina ulama itu adalah penentang Allah dan penentang Kanjeng Nabi, yang saya yakini justru mereka tidak akan mendapatkan syafaat dan bahkan menjadi musuh Nabi kelak di akhirat. Kalau ada doktrin-doktrin mengikut seorang Habib ya buruk baik, pasti akan mendapat syafaat. Dari mana pasti mendapat syafaatnya? Syafaat dari mana? Orang yang ditunjuk Nabi saja sudah ditentang, yang ditunjuk Allah saja sudah ditentang. Iya, ditunjuk Nabi, ditunjuk Allah supaya kita itu mengikuti jalan ulama, supaya kita cinta ulama. Malah ulama direndahkan, malah tidak mengikut jalan ulama, mengikut jalan dan membenarkan apa yang dia sangkakan saja, baik buruk, seolah ya masih berhak untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan ridho Allah. Ini hal yang muskil. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kita cinta, untuk kita menghormat, untuk kita memuliakan itu, yang dianjurkan oleh agama adalah kepada siapa saja. Kalau memang itu Habib yang bagus, Habib yang mempresentasikan akhlak Kanjeng Nabi, maka ya kita ikuti. Siapapun ulama dan kiai atau bahkan orang biasa, wabil khusus orang soleh, kalau memang mereka itu bisa menunjuki kita jalan kebaikan menurut Allah, menurut Rasul, mereka menuntun kita pada cerminan akhlak yang mulia, pada sunnah Nabi, maka kita ikuti siapapun itu. Unzur mangkana wala tanzur makana. Unzur makana, lihat, dengarkan dan ambil nasihat dari siapa saja. Ya, dari siapa saja tanpa kita melihat latar belakang siapa mereka itu. Wala tanzur mangkana, dan tidak boleh kita melihat atau menerima
nasihat atau masukan itu dari hanya melihat latar belakang mereka. Tetapi mana itu yang lebih manfaat untuk diri kita? Siapapun yang menyampaikan kita, siapapun yang memesan dan mengkritik, mengkoreksi kita, apa itu baik, meskipun itu daripada orang-orang yang lemah, kita manfaat, kita ambil itu. Begitupun dalam segi panutan, dalam segi kita mengikuti siapapun dia, yang meskipun itu tidak bergerak apapun, kalau memang dia itu bisa menuntun kita ke jalan Allah, kepada jalan yang dicinta oleh Kanjeng Nabi, ya kita ikuti. Berharap syafaat tanpa kita mengikuti sungguh-sungguh sunnah Nabi itu adalah mustahil dan mustahil, alias hanya halu doang. Jadi para saudara-saudara kita pun mestilah kita itu selektif untuk mencari seorang figur atau seorang tokoh yang mana yang mesti diikuti. Yang kata saya yang harus diikuti adalah siapapun yang mengajak pada jalan Allah, siapapun yang mengajak pada jalan Kanjeng Nabi, siapapun yang mengajak pada akhlak karimah, siapapun yang mengajak kita pada jalan takwa Allah, meskipun dia itu bergerak apapun, meskipun latar belakang semulia semewah apapun, apabila tidak mengajak dan menuntun pada jalan itu, maka hindarilah. Apalagi ya seorang pemimpin dan figur yang suka bersikap jumawa, sombong, merasa diri paling mulia, merasa diri paling nanggung syafaat dan sebagainya, sementara sikapnya itu bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Kanjeng Nabi, maka janganlah kita hanya kepencut gelar, kepencut kedudukan, jauhilah. Karena kita mengikut orang-orang yang hanya mengandalkan gelar dan kedudukan, sementara akhlaknya buruk, itu bohong, akan bisa memberikan syafaat, bahkan bisa jadi akan mendapatkan kualat dan afat, dan jauh daripada syafaat Kanjeng Nabi, bahkan boleh jadi akan mendapatkan murka berjamaah antara pengikut dan yang diikutinya. Demikian, ini menurut pemikiran saya, saudara. Apabila ada perbedaan mohon maaf. Apabila ada hal-hal kata yang menyinggung, sama sekali saya tidak ada maksud dan motif untuk merendahkan siapapun, siapapun, tapi yang saya sampaikan adalah yang saya ketahui, yang dimana adalah juga pesan atau perilaku yang saya dapat daripada para guru dan para ulama-ulama yang saya dekati. Monggo yang baik amalkan, ambil, yang sekiranya tidak baik monggo jauhi. Demikian kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.